Jangan takut untuk melepaskan kebiasaan lama yang sudah nggak cocok dengan zaman sekarang. Kadang kita terjebak dengan rutinitas yang tidak relevan. Padahal ada banyak cara baru yang lebih efisien dan keren. Jadi kalau kamu merasa stuck, yuk kita cari solusi baru yang bisa bawa kamu lebih maju. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah teori yang cukup menarik dan mungkin sedikit tidak biasa. Teori ini pernah saya bahas di YouTube channel ini, yaitu teori kuda mati. Pasti kalian jarang mendengarnya. Nah, apa sih hubungan teori ini dengan kehidupan kita, terutama teman-teman Gen Z dan milenial? Yuk kita bahas lebih mendalam lagi. Teori kuda mati ini adalah konsep yang menyatakan bahwa terkadang solusi yang kita cari untuk masalah yang sudah usang dan tidak relevan lagi, itu bisa jadi hanya memperburuk keadaan. Contohnya, misalnya kamu masih pakai aplikasi lama yang sering error dan lemot. Tapi tetap dipaksain buat dipakai karena kamu sudah terbiasa dengan aplikasi lemot itu. Meskipun sebetulnya ada banyak aplikasi baru yang lebih cepat dan lebih cocok. Kamu tetap terus pakai yang lama, berharap masalah bisa teratasi. Padahal itu justru malah bikin pengalamanmu makin jadi buruk karena nggak ada perubahan. Nah, itu yang disebut dengan teori kuda mati. Nah, teori ini berasal dari masa lalu. Pada saat itu ada masalah transportasi di mana kuda yang sudah mati terus dipaksa untuk bekerja karena dianggap itu solusi yang terbaik pada saat itu. Nah, coba kalian pikirin. Kalau kita masih maksain menggunakan kuda untuk transportasi di dunia yang serba digital ini, bukankah itu tidak masuk akal? Jadi contoh sederhana untuk memahami teori kuda mati itu, misalnya gini, bayangkan kamu sedang menggunakan komputer lama yang sering rusak dan lambat. Lalu kamu terus-menerus berusaha memperbaikinya dengan cara yang sama, seperti mengganti beberapa bagian atau menginstal ulang program lama. Meskipun kamu tahu bahwa komputer tersebut sudah usang dan tidak lagi efektif untuk pekerjaan kamu. Padahal solusi terbaik sekarang adalah membeli komputer yang baru, yang lebih cepat dan lebih efisien. Nah, di sini si komputer lama yang terus dipaksakan untuk bekerja adalah contoh dari kuda yang sudah mati. Dan upaya kamu untuk memperbaikinya adalah contoh dari usaha yang terus kamu lakukan meski masalahnya sudah tidak relevan lagi. Jadi teori kuda mati itu mengatakan bahwa terkadang kita tetap memperbaiki sesuatu yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, yang justru malah bisa memperburuk keadaan karena kita mengabaikan solusi yang lebih baik. Dengan kata lain, kita terus-menerus memaksakan solusi lama. Padahal masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara itu lagi. Dan kita justru bisa kehilangan waktu dan energi kita hanya untuk memperbaiki hal yang lama. Dan sebetulnya masih ada hal penting lain yang lebih baik di depan kita. Kira-kira begitu pemahaman tentang teori kuda mati ini. Nah, sekarang apa hubungan teori ini dengan kehidupan kita sekarang? Terutama buat teman-teman Gen Z dan Gen milenial. Nah, teman-teman perlu mengerti bahwa kita nih hidup di zaman teknologi dan kita sedang ada di perubahan zaman. Hidup di era teknologi yang terus berubah dan seringkali kita harus memilih untuk meninggalkan hal-hal yang lama demi mengikuti perkembangan. Contoh, misalnya kita dulu sering menggunakan media sosial seperti Facebook untuk berinteraksi. Tapi sekarang banyak orang beralih ke TikTok dan Instagram. Nah, kalau kita terus berpegang pada Facebook, bisa jadi kita malah ketinggalan tren dan kehilangan koneksi dengan
teman-teman kita. Contoh lain misalkan, dulu kita sering pakai TV kabel untuk menonton acara favorit kita. Tapi sekarang dengan munculnya platform streaming seperti Netflix dan YouTube, TV kabel itu jadi kurang relevan lagi. Nah, meskipun banyak orang masih bertahan dengan TV kabel, tapi generasi sekarang, Gen Z dan milenial itu lebih memilih berlangganan layanan streaming karena lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita harus melepaskan kebiasaan lama, yaitu TV kabel, dengan mengikuti perkembangan teknologi yang lebih modern. Nah, kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah pentingnya hidup dalam menghadapi perubahan. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Dalam hidup, kita harus siap untuk meninggalkan kebiasaan atau teknologi lama yang sudah tidak relevan lagi. Dan beralih mencoba hal-hal baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Menyadari bahwa perubahan itu alami dan seringkali membawa kemajuan. Bisa membantu kita untuk terus berkembang dan tidak terjebak dalam zona nyaman yang justru menghambat kemajuan kita. Dan hal berikut yang perlu dimengerti bahwa kita ini sedang menghadapi kebutuhan baru. Dalam dunia kerja, dunia pelayanan di gereja, di rumah tangga, maupun dalam hubungan relationship kita dengan orang lain. Baik itu berpacaran atau berteman, bersahabat, dan lain sebagainya. Misalnya di dunia kerja, kita juga sering terjebak pada rutinitas yang sudah tidak efektif lagi. Seperti menggunakan metode lama dalam bekerja. Meskipun sebenarnya udah ada tools baru yang lebih efisien. Misalnya nih, sebuah perusahaan tetap menggunakan sistem manajemen lama. Meskipun ada teknologi atau metode baru yang lebih efisien. Walaupun karyawannya sudah menyadari bahwa sistem yang lama ini tidak efektif lagi, namun mereka tetap menjalankan proses tersebut. Karena kebiasaan atau takut untuk berubah. Nah, ini adalah contoh dari teori kuda mati. Perubahan terus menunggangi kuda yang sudah mati. Mereka terus, si perusahaan ini terus menunggangi kuda yang sudah mati ini. Dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Meskipun sebetulnya kenyataannya perubahan sudah diperlukan untuk segera merubah kondisi semacam itu. Itu di dunia kerja. Bagaimana dengan dunia pelayanan di gereja? Nah, di dunia pelayanan di gereja dapat dilihat dari bagaimana gereja seringkali terjebak dengan kebiasaan atau metode lama yang sudah tidak efektif lagi dalam menjangkau jemaat atau juga dalam melaksanakan pelayanan. Meskipun ada teknologi atau cara baru yang lebih efisien, gereja kadang masih bertahan dengan metode tradisional yang sudah usang. Alasannya karena memang mereka sudah terbiasa atau merasa itu adalah cara yang paling aman dan familiar dengan mereka. Misalnya nih, gereja mungkin masih menggunakan alat proyektor lama untuk menampilkan lirik lagu atau pengumuman. Meskipun sebetulnya sekarang sudah ada software presentasi modern seperti isi worship dan lain-lainnya yang dapat membuat prosesnya lebih cepat dan lebih dinamis seperti itu. Contoh lain, ada beberapa gereja yang masih menggunakan kantong kolekte dalam memberikan persembahan. Sementara ada gereja lain yang sudah meninggalkan kantong kolekte dan beralih dengan menggunakan amplop. Bahkan kalau di beberapa kota-kota besar, beberapa gereja di Batam juga, mereka malah tidak menggunakan kantong kolekte amplop lagi, tetapi sekarang sudah menggunakan yang namanya QRIS. Jadi perubahan, kita sedang ada di dalam satu era perubahan, satu kemajuan yang cukup besar. Dan kalau kita tidak antisipasi dengan perubahan, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, contoh lain, misalkan dalam keluarga, hubungan keluarga. Nah, banyak keluarga yang masih menggunakan cara lama dalam menyelesaikan masalah, seperti menekan perasaan atau menghindari pembicaraan terbuka. Meskipun sebetulnya ada cara komunikasi yang lebih baik, seperti diskusi yang lebih konstruktif, yang bisa membantu mereka memahami satu sama lain. Atau hubungan pacaran misalkan, bisa terlihat bagaimana pasangan yang terjebak dalam kebiasaan atau pola yang tidak efektif lagi atau yang tidak sehat, hanya karena sudah terbiasa. Misalnya dalam hubungan pacaran, ada
pasangan yang mungkin masih menggunakan cara komunikasi lama, seperti berdebat secara emosional atau silent treatment gitu ya, diam-diamkan ketika ada masalah. Meskipun sebetulnya ada cara-cara tersebut sering memperburuk situasi dan menyebabkan kesalahpahaman. Meskipun ada cara komunikasi yang lebih sehat seperti berbicara terbuka dan saling mendengarkan, malah pasangan tersebut tetap bertahan dengan pola lama mereka karena mereka merasa itu adalah cara yang sudah mereka pakai atau yang biasa mereka kenal. Nah, padahal cara baru lebih konstruktif gitu ya. Komunikasi yang konstruktif, berdiskusi bisa membantu hubungan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih harmonis. Jadi teori kuda mati ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita perlu melepaskan cara-cara lama yang tidak lagi berfungsi dalam hubungan kita. Dan kemudian mencari solusi baru yang lebih sehat dan relevan. Tujuannya agar hubungan kita tetap berkembang dan menjadi harmonis. Jadi ini reminder kita bahwa kadang kita terlalu lama bertahan dengan hal yang sudah tidak relevan lagi, yang malah bisa menghambat atau juga memperlambat kemajuan kita. Di dalam konteks gereja, ini berarti penting untuk terus mengevaluasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, supaya pelayanan kita tetap relevan, menarik, dan juga efektif bagi jemaat masa kini. Nah, agar supaya kita ini menghindar dari teori kuda mati ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang pertama kita perlu melakukan yang namanya identifikasi kuda mati dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menyadari kapan kita sedang terjebak dalam pola pikir atau kebiasaan yang sudah tidak relevan lagi. Contohnya dalam kehidupan teman-teman Gen Z dan milenial. Mungkin kamu merasa nyaman dengan pekerjaan yang sudah lama dilakukan dengan cara yang lama. Tetapi itu bisa jadi tidak efektif di dunia kerja yang semakin dinamis sekarang ini. Atau mungkin kita masih menggunakan cara-cara konvensional dalam memasarkan bisnis di media sosial. Sementara sekarang adalah cara yang ada cara baru yang lebih efisien lagi. Yang kedua, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Kita harus berani berubah dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih relevan dengan kebutuhan kita sekarang. Itu bisa berupa teknologi baru, pola pikir yang baru, atau bahkan cara berinteraksi dengan orang lain. Cobalah hal-hal baru yang lebih efisien dan jangan takut untuk melepaskan kebiasaan yang sudah tidak cocok dengan zamannya. Sekali lagi, cobalah hal-hal baru yang lebih efisien dan jangan takut untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak relevan lagi atau yang sudah tidak cocok dengan zamannya. Nah, berikut ini saya mau bagi tips untuk menghindarkan kuda mati itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, terus belajar dan beradaptasi. Jangan berhenti belajar. Teknologi dan tren sosial berkembang dengan cepat. Pastikan kita terus update dengan hal-hal baru. Yang kedua, berani mengambil risiko. Jika kamu merasa kebiasaan atau rutinitas sudah tidak efektif, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Mungkin itu akan membuka peluang yang lebih besar. Lalu yang ketiga, refleksi diri. Cobalah untuk secara rutin mengevaluasi kebiasaan atau pola pikir kita. Apakah kita masih terjebak pada hal-hal yang sudah tidak relevan dengan dunia saat ini? Jadi intinya adalah kita harus berani untuk meninggalkan kuda mati yang tidak membawa manfaat lagi dalam kehidupan kita. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, kita bisa meraih kemajuan dan tidak terjebak di masa lalu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Komentar di bawah, apa pendapat kamu tentang teori kuda mati ini? Apakah kamu punya pengalaman terkait hal tersebut? Well, sampai jumpa di video berikutnya.